Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada pagi hari ini, Senin tanggal 5 Desember 2022. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah kami yang baik, yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Tuhan telah menjaga, memelihara, dan memberi perlindungan atas kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada, sungguh dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Saat ini kami hendak mendasari kehidupan kami dengan firman Tuhan. Kami mohon berfirmanlah kepada kami ya Allah, sehingga kami akan dapat berjalan sesuai kebenaran Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama terdapat dalam kitab Mazmur pasal 143 ayat yang ke-10 dan yang kedua Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Saya bacakan dari Puji dan Janji. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, yang berbahagia adalah kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya memberi judul atas perenungan firman Tuhan, masa-masa berat juga berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat yakin bahwa setiap kita pernah mengalami masa-masa yang sulit, atau bahkan mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami masa kelam di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah respon kita terhadap situasi yang tak mengenakkan itu yang kita hadapi dalam kehidupan kita? Apakah mudah bagi kita untuk mengakui bahwa kita sedang membutuhkan pertolongan di dalam kehidupan kita? Mengapa situasi dan kondisi itu terasa sulit di dalam kehidupan kita? Mengapa kita tidak mudah untuk jujur mengutarakan pergumulan dan keadaan yang sangat menekan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tidak ada yang kebal terhadap masa-masa yang penuh gejolak di dalam kehidupan kita. Masa kelam dan kesukaran hidup bukanlah hal yang asing bagi kita ketika kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita memerlukan perjuangan yang keras untuk bisa keluar dari situasi buruk atau situasi sulit yang kita hadapi. Terkadang kita perlu meminta pertolongan dari orang lain, misalnya para ahli, dan tentunya sebagai seorang beriman, kita harus bersandar dan memohon pertolongan kita kepada Tuhan. Sebagaimana dalam kitab Mazmur pasal 143 ayat 10 tadi, Daud mengatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di jalan yang rata. Jadi ketika Daud berdoa di tengah-tengah situasi yang serba mengancam dalam kehidupannya, Daud memanjatkan doa yang begitu jujur kepada Tuhan dan penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Statusnya tempat Daud berlindung adalah hanya di dalam Tuhan. Sebab satu-satunya tempat ia berlindung adalah di dalam pertolongan kuasa Allah yang besar. Karena itulah ia memohon kepada Tuhan agar Tuhan
menolong dan memimpin ia melalui kuasa Roh Allah di dalam diri Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini kita sedang diteguhkan bahwa Roh Allah dapat menolong kita sekalipun kita sedang dalam kondisi yang tidak pasti. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 di situ dikatakan bahwa kita dapat meminta Roh Allah yang kudus memberikan kepada kita kasih sebagai ganti ketidakberdayaan kita untuk menjangkau dan agar bisa menjangkau kelemahan-kelemahan sekitar di mana kita boleh tinggal. Kemudian meminta Roh Kudus untuk memberi tentang sukacita, yaitu untuk melawan kesedihan, damai sejahtera untuk mengusir kecemasan, dan kesabaran untuk menghalau setiap niat-niat buruk, kemudian kemurahan untuk memperdulikan orang lain, sikap kasar serta pengendalian diri untuk mengalihkan fokus kita bukan lagi pada ego diri kita sendiri, melainkan pada kebutuhan bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masa-masa yang berat juga adalah berkat di dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Untuk kita merasakan hadirat Allah yang lebih intim di dalam kehidupan kita, Tuhan kadang memberikan kita atau mengizinkan kita untuk mengalami masa yang berat. Berdoa dengan sungguh-sungguh, menaruh pengharapan kepada Allah seperti yang Daud lakukan, itulah yang seharusnya juga kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita akan menghasilkan buah-buah roh yang baik yang Tuhan kehendaki bagi kita. Mari kita memohon agar Allah senantiasa memperbaharui kita dengan Roh-Nya yang kudus, memberi kekuatan dan pengharapan pada masa-masa kelam yang menerjang hidup serta amat menekan dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu akan dapat datang kepada Allah melalui permohonan-permohonan kita, melalui penyerahan diri kita secara penuh kepada Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah Tuhan akan memeteraikannya di dalam hati kami, sehingga firman-Mu akan menjadi dasar kehidupan kami, yang akan menuntun langkah-langkah kami ke depan, dan yang akan menolong kami untuk boleh bergantung dan mengandalkan Roh Allah saja di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada hari ini kami hendak menjalani seluruh kehidupan kami. Kami mohon Tuhan beri kami kesehatan dan kekuatan. Kami mohon Tuhan beri kepada kami keberhasilan dalam segala tugas, tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami. Kami memohon Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit, yang berbeban berat. Bila Tuhan akan melawat mereka, sehingga mereka akan mengalami kesembuhan, pemulihan, dan kelegaan dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami. Kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan, dan menolong kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini. Selamat berkarya dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.